Selanjutnya kita akan membahas materi kedua yakni tentang tin capitalization. Kita mulai dari skema tin capitalization. Salah satu bentuk transfer pricing atau skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yakni dengan memayungi perusahaan-perusahaan afiliasinya yang tersebar di berbagai negara lain. Hal tersebut disebut dengan skema tin capitalization, di mana hal tersebut melalui instrumen debt to equality ratio atau kita sebut DER atau DER. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi tin capitalization. Tin capitalization merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal saham. Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengembalian keuntungan atas utang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Kalau kalian ingat pada materi pajak 2 terkait materi deductible expense dan non-deductible expense, di mana pembayaran bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan, sedangkan dividen bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Untuk menghindari terkait tin capitalization, Indonesia membuat skema dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang PPH, di mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan berapa perbandingan antara utang dan modal yang diperbolehkan. Sebagai tindak lanjut, terbitlah PMK nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa isi dari PMK 169/PMK.010/2015. Di mana poin nomor pertama menjelaskan perbandingan utang dan modal di sini maksudnya adalah untuk wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Yang kedua, utang merupakan rata-rata saldo untuk tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Ketiga, modal adalah rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Poin keempat adalah poin yang paling penting, di mana besarnya perbandingan antara utang dan modal yang ditetapkan paling tinggi yakni 4.1. Jika lebih dari 4:1, maka selisihnya wajib dikenakan pajak. Poin kelima, ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak sebagai berikut. Pertama, wajib pajak bank. Kedua, wajib pajak lembaga pembiayaan. Ketiga, wajib pajak asuransi dan reasuransi. Keempat, wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antar utang dan modal. Lalu wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan undang-undangnya tersendiri. Dan yang terakhir, wajib pajak yang menjalankan usahanya di bidang infrastruktur. Nah, di poin kelima menyebutkan bahwa di sini ketentuan bagi wajib pajak yang dikecualikan dari PMK 169/PMK.10/2015. Untuk lebih mempermudah kalian, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, PT Bukit Raya memiliki modal sebesar 800 juta dan utang sebesar 4,6 miliar, di mana sejumlah 3,8 miliar merupakan utang kepada salah satu pemegang saham. Di sini pemegang sahamnya orang pribadi. Suku bunga yang dipinjamkan 12% per tahun, sehingga bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut sebesar 12% dikali 3,8 miliar yang hasilnya 456 juta rupiah.
Pertanyaannya, hitunglah berapa bunga pinjaman yang boleh dibebankan kepada hitunglah berapa bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya di tahun 2020. Pertama-tama kita harus melihat perbandingannya. Di sini debt to equity ratio-nya 3,8 miliar berbanding 800 juta rupiah, di mana hasilnya sebesar 4,75 berbanding 1. Berarti ada selisih lebih sebesar 0,75. Di mana berdasarkan PMK 169, DER yang wajar ditetapkan setinggi-tingginya hanya 4 berbanding 1. Berdasarkan rasio tersebut, maksimal utangnya adalah 4 dikali 800 juta, yakni sebesar 3,2 miliar. Ini maksimal hutang yang diperbolehkan. Dengan demikian, bunga yang wajar tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebesar 12% dikali 3,2 miliar. Hasilnya adalah 384 juta rupiah, sehingga terdapat selisih pembebanan bunga sebesar 456 juta dikurangi 384 sebesar 72 juta rupiah. Maka karena di sini selisih lebihnya 72 juta dan pinjamannya terhadap pemegang saham pribadi, maka akan dikenakan PPh final selisih lebih tersebut, yakni kena sebesar 10% yang akan dikalikan 72 juta rupiah, sehingga akan dikenakan pajak sebesar 7.200.000. Tapi kalau minjamnya kepada badan, maka akan kena PPh pasal 23 sebesar 15%. Sekian untuk penjelasan kali ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.